Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Video kali ini jujur agak mengerikan, tapi mengerikannya itu bukan karena kayak kekejaman pembunuh berantai gitu nggak. Tapi kali ini ceritanya agak lebih mistis. Jadi buat populer yang suka cerita-cerita mistis, ini mengerikan deh, sungguh. Coba langsung kita bahas, langsung kita mulai. Oke, kejadian yang mau aku sampaikan ini sebenarnya udah lumayan lama. Kejadiannya itu terjadi di bulan Februari tahun 1991, bahkan sebelum aku lahir. Kejadiannya ini terjadi di Spanyol, lebih tepatnya di daerah Vallecas. Nah, di situ ada satu anak perempuan yang berusia 18 tahun. Yang bernama Estefania Guterres Lazaro. Jadi pada waktu itu anak perempuan ini lagi sedih karena baru saja pacarnya itu meninggal diakibatkan kecelakaan sepeda motor. By the way, ini foto Estefania kayak gini. Mungkin buat pol-pol yang bisa ngerasakan sebuah energi spiritual, aku nggak tahu ada nggak kayak perasaan yang gimana gitu. Karena foto ini nanti ada kelanjutannya lagi, tapi ya pokoknya lihat baik-baik. Saking sedihnya, Estefania itu membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Jadi dia itu suka kayak ada di kamarnya sendiri, pintunya ditutup gitu. Tapi untungnya keluarganya sama sahabatnya itu suportif banget. Jadi nggak kayak pacar kamu udah meninggal ya lupakan, kan banyak cowok. Nggak kayak gitu. Keluarganya sama sahabatnya itu kayak pasti kamu sedih banget, itu kan pacar kesayangan kamu, kayak gitu itu. Jadi untungnya ada keluarga dan juga sahabatnya. Tapi ternyata Estefania itu kangen banget sama pacarnya yang udah meninggal. Dan dua sahabatnya yang tahu akan kondisi ini, mereka itu bilang gini ke Estefania, Stefani, aku nggak yakin ini bakal bantu kamu atau enggak. Jadi kamu tahu nggak mainan papan Ouija? Nah, papan Ouija ini katanya bisa loh digunakan untuk komunikasi sama arwah yang udah meninggal. Barangkali kalau kamu mau cobain Steph, kan siapa tahu. Dan karena Stefani itu sangat kangen banget, akhirnya dia memutuskan untuk beli papan Ouija ini dan juga untuk mencoba. Jadi dia beli, habis gitu papannya ini dia bawa ke asrama. Karena waktu itu dia itu sekolah dan tinggal di asrama, cuman di weekend pulang ke rumah kayak gitu. Dia udah beli dan dia bawa ke asrama. By the way, Estefania ini 6 bersaudara dan juga keluarganya itu sebenarnya menganut agama Katolik. Jadi mereka juga punya agama, tapi karena Stefania itu saking pengennya, dia itu memutuskan untuk nyoba main ginian ini. Nah, setelah dia bawa ke asrama, dia itu udah janjian sama dua sahabatnya. Nanti jam berapa kita ketemuan di ruang kosong di mana gitu. Mereka udah janjian, papanya ini dibawa ke ruang itu. Yang memainkan papan Ouija ini ada 3 orang, Estefania sama 2 sahabat dekatnya. Dan ini agak mirip kayak jalangkung juga. Biasanya aku nggak pernah nyobain. Biasanya kalau manggil itu harus dipulangkan juga. Kalau misalnya udah manggil tapi nggak dipulangkan, itu kan katanya kayak kita diikutin atau kita kayak diminta untuk diantar kemana kayak gitu, tahu ya, atau kayak jalangkung kan ya juga ada gituan. Nah, papan Ouija ini juga sama. Waktu mulai kita itu harus mengundang dan waktu selesai harus goodbye dulu. Kalau enggak kayak digentayangi gitu. Sekarang tak jelaskan dikit tentang papan Ouija. Papan Ouija itu penampilannya kayak gini. Buat populer yang ngerasa kayak pernah ngeliat di mana ya. Aku juga ngerasa kayak gitu dan ternyata aku pernah lihat di film Jumanji. Jadi seperti yang udah kelihatan di sini, ini digunakan untuk komunikasi. Tapi cara mainnya adalah kan ini ada kayak satu alat kayak petunjuk gitu ya toh. Jadi orang yang mainan permainan ini mereka itu meletakkan tangannya di atas itu. Lebih tepatnya jari, bisa 1, bisa 2 gitu. Tergantung jumlah orangnya. Nah, setelah taruh jarinya di situ, mereka tanya kamu udah di sini ta? Terus tanya-tanya pertanyaan dan kalau selesai itu disuruh goodbye gitu. Dan seperti yang kelihatan ada angka, ada alfabet, ada yes no dan juga ada goodbye. Sama satu peraturan juga yang perlu diketahui adalah selama main katanya yang main itu nggak boleh melepaskan tangannya. Jadi dari awal sampai goodbye tangannya itu harus terus menyentuh petunjuknya ini. Yang bentuk kayak daun ini. Akhirnya mereka benar-benar mencoba permainan ini dan mereka mulai bertanya. Di situ mereka tanya, kamu pacarnya Estefania, kamu beneran tak ada di sini gitu. Ini katanya kayak bakal geser sendiri gitu, menunjukkan kata yes. Estefania yang ngelihat itu di satu sisi dia agak takut, tapi di satu sisi dia merasakan kayak wah, aku bisa berkomunikasi lagi sama pacarku yang udah meninggal gitu. Sehingga Estefania ini mulai seneng dan otaknya itu udah dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi pas itu tiba-tiba dia buka pintu, gitu. Dan diakibatkan itu salah satu temannya itu kaget sehingga melepaskan tangannya.
Udah gitu, karena gurunya itu tahu kalau papan Ouija ini adalah mainan yang digunakan untuk manggil arwah-arwah. Tanpa bilang apa-apa, gurunya itu langsung ngambil papan ini dan menghancurkan papannya di depan mata mereka. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, ini berarti permainannya itu belum ditutup, tapi berakhir seperti itu. Dan kalau berdasarkan dua sahabatnya Estefania, waktu papannya itu dihancurkan, katanya mereka kelihatan ada kayak asap putih yang keluar dari papan itu dan masuk ke badannya Estefania. Lebih tepatnya kayak terhirup melalui hidung gitu katanya. Tapi Estefanianya nggak sadar. Ini berdasarkan temennya kayak gitu. Jadi waktu krak gitu katanya ada asap putih dan masuk ke Estefania. Sehingga ya apa yang bisa diperbuat? Akhirnya mereka balik ke kamar mereka masing-masing dan melanjutkan aktivitas mereka seperti biasanya. Nah, selama di asrama, Estefania itu baik-baik aja. Cuman di hari weekend, waktu dia balik ke rumahnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Hal pertama yang terjadi pada Estefania adalah dia itu tiba-tiba itu benar-benar badannya itu mulai kejang-kejang. Yang kedua, kadang itu dia mulai berhalusinasi dan diakibatkan itu dia itu mulai teriak-teriak lumayan histeris di rumahnya. Yang ketiga, bahkan di malam hari dia itu mulai nggak bisa tidur alias insomnia. Dan orang tuanya yang melihat kondisi Estefania yang tiba-tiba berubah banget, tapi orang tuanya nggak tahu kalau mereka main papan Ouija kan ya. Orang tuanya ini memutuskan untuk manggil dokter untuk diperiksa gitu. Ini anak kenapa kok tiba-tiba kejang-kejang, teriak-teriak, udah gitu malam kok nggak tidur, kayak ada suara terus gitu. Terus kalau ditanya kenapa, bilangnya nggak apa-apa, tapi kayak besoknya kelihatan capek banget. Sehingga orang tuanya manggil dokter. Dan tentunya dokter yang memeriksa kondisinya Estefania, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena waktu dicek semuanya ya normal-normal aja. Sehingga dokter tidak bisa memberikan bantuan apa-apa. Jadi ya bukannya nggak mau diobati, tapi nggak bisa diobati. Dan semakin berjalannya waktu, Estefania pun kondisinya menjadi semakin parah. Kayak pernah ada suatu hari, Estefania itu bilang gini ke mamanya, "Wah, aku nggak tahu ya ma, tapi malam itu aku sering ngeliat kayak sosok gitu ma. Tapi aku nggak bisa ngeliat mukanya, dia itu pakai jubah gitu. Terus aku tuh disuruh ngikut dia terus ma. Untungnya aku nggak ngikut. Terus kayak kadang itu aku juga ngeliat ada bayangan hitam masuk ke dalam tubuhku ma. Dan kalau udah masuk tiba-tiba aku mulai ngomong sebuah bahasa yang aku sendiri nggak paham. Jadi seharusnya karena Estefania ini anak yang lahir di Spanyol, harusnya berbicara bahasa Spanyol ya toh. Tapi ada kalanya waktu dia kayak kerasukan, dia itu mulai berbicara bahasa yang tidak dipahami sama orang-orang Spanyol. Karena kondisinya itu menjadi semakin parah, akhirnya mamanya itu tanya gitu loh ke Estefania. Estefania, kamu ada nggak sih sesuatu yang kamu lakukan tanpa sepengetahuan mama? Kalau ada mama diberitahu. Dan di situ mamanya itu jadi tahu kalau Estefania ini pernah main papan Ouija dan tidak berhasil menutup permainannya. Akhirnya meskipun mereka itu beragama Katolik, mereka itu mencoba untuk pergi ke tempat orang paranormal. Sesampainya di situ, orang paranormalnya tanya, "Kamu kenapa ke sini?" Diberitahu, "Oh, saya habis main papan Ouija, tapi sebelum saya mengakhiri permainannya, papannya itu dibanting sama guru saya, sehingga saya nggak sempat bilang goodbye." Tiba-tiba orang paranormalnya bilang gini, "Ini tak lihat, kamu kerasukan arwah kakek kamu, ya lebih tepatnya kakek dari mama kamu." Mendengar itu, si mama ini juga kaget banget karena jujur, relasi mamanya Estefania sama ayahnya itu nggak terlalu bagus hingga saat meninggal. Dan kalau berdasarkan paranormal ini, Estefania kerasukan arwah kakeknya dan kakeknya ini sengaja menggunakan badannya Estefania untuk balas dendam ke putrinya. Dan sebenarnya tindak aneh Estefania itu terus berlanjut hingga tanggal 13 Juli tahun 1991. Bukannya berhenti, tapi di sini tiba-tiba kondisinya itu sangat memburuk. Estefania ini kan tadi aku udah bilang 6 bersaudara dan dia itu punya satu adik bernama Marianela, adik perempuan. Nah, pada hari itu tiba-tiba dia itu kayak kerasukan lagi dan yang dilakukan sama Estefania adalah memukul, mendorong dan menghajar adiknya sendiri. Tapi bukan kayak bener-bener kayak bak, sampai adiknya itu bener-bener kayak bonyok banget. Dan keesokan harinya tanggal 14 Juli tahun 1991, hal aneh lagi-lagi terjadi. Yang terjadi pada hari itu adalah tiba-tiba Estefania itu mulai berbusa dari mulutnya gitu. Dan dia mulai nggak bisa gerak, seolah-olah terkena katalepsi. Katalepsi itu kayak otot-ototnya jadi kaku dan badannya itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya gitu. Setelah itu tiba-tiba dia ini pingsan dan
meninggal. Yo, aku jujur kaget banget waktu baca ini karena aku ngira dia itu bakal kerasukan dan juga terus melakukan hal-hal yang aneh gitu. Tapi tiba-tiba dia itu pingsan dan benar-benar meninggal. Dan untuk mencari tahu alasannya, dia ini juga diotopsi tapi dokter tidak berhasil menemukan kayak zat ataupun suatu keanehan dari tubuhnya Estefania yang bisa menyebabkan kematian aneh seperti ini. Setelah Estefania meninggal, tentu keluarganya Estefania itu dipenuhi dengan rasa sedih. Dan karena orang tuanya itu nggak mau merasa kayak kehilangan, mereka itu memutuskan untuk menggantung fotonya Estefania di ruang tamu. Tapi ternyata setelah Estefania ini meninggal, hal-hal supranatural ini terus berlanjut di rumahnya. Kayak ada kalanya waktu mamanya tidur itu ngerasa ada orang yang megang. Tapi waktu dilihat ya nggak ada siapa-siapa. Kadang ada kalanya juga kedengaran suara Estefania manggil mamanya. Tapi waktu ke ruangan itu nggak ada apa-apa. Ataupun di malam hari tiba-tiba terdengar suara kakek-kakek ketawa di dalam rumah itu. Tapi tentunya nggak ada siapa-siapa. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah yang merasakan dan juga mendengar hal-hal seperti ini. Itu nggak cuman mamanya, tapi semua orang yang tinggal di rumah itu. Kayak papanya, adik-adiknya, semuanya. Dan juga pernah ada kejadian tiba-tiba jendela rumahnya itu pecah. Padahal nggak ada badai, nggak ada angin. Ya ada angin tapi angin normal. Tapi tiba-tiba jendelanya itu pecah. Terus ada juga kejadian kayak salib. Karena mereka beragama Katolik, mereka gantung salib ya toh. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tapi salibnya ini mulai bergoyang. Udah gitu, ada juga satu kejadian kayak gini. Tiba-tiba terdengar suara kayak suatu barang itu kayak dilempar gitu loh ke lantai. Bah! Dan waktu semua anggota keluarganya itu pergi ke kamar itu, karena semuanya dengar, boneka yang dulunya digunakan sama Estefania untuk mainan itu tiba-tiba kayak kebanting ke lantai. Dan waktu dilihat baik-baik, dinding sama lantainya itu ada kayak pegles yang kelihatan kayak mainannya itu benar habis dibanting ke tembok dan juga jatuh ke lantai. Selama 1 tahun keluarganya Estefania itu tidak melakukan apa-apa. Mereka cuman kayak ya mungkin kita salah ngeliat, mungkin kebetulan, mungkin ada sesuatu yang kita nggak sadar. Mereka itu terus berusaha untuk berpikir positif gitu istilahnya. Dan sekitar 1 tahun setelah kematiannya Estefania, pada tanggal 1 November tahun 1992, terjadi sebuah kejadian yang aneh banget. Tadi kan aku udah bilang fotonya Estefania ini digantung di ruang tengah gitu ya. Suatu hari waktu mereka lihat fotonya itu agak aneh gitu. Jadi kayak gini. Dan waktu dilihat baik-baik, ternyata fotonya ini terbakar, tapi cuman bagian tengahnya, lebih tepatnya kayak bagian mukanya. Tapi kalau dilihat dari figuranya ataupun bagian lainnya, itu nggak ada yang terbakar, cuman bagian mukanya. Padahal nggak terjadi apa-apa di rumah itu, bener-bener ya rumah biasa, tapi fotonya tok yang kebakar. Ojo ngene rek kok ono apa-apa nih gini. Ya itu. Dan karena hal seperti ini terus berlanjut, akhirnya keluarganya ini juga meminta bantuan dari orang paranormal dan udah melakukan banyak hal. Tapi kondisi rumahnya ini tidak membaik, kayak hal-hal yang mistis itu terus berlanjut. Dan kejadian berikutnya itu terjadi pada tanggal 27 November tahun 1992, kayak 3-4 mingguan setelah kejadian yang fotonya terbakar itu tadi. Karena akhir tahun itu udah mendekati musim dingin, alias udah waktu-waktunya untuk salju mulai turun. Dan pada hari itu, tiba-tiba keluarga Gutierrez ini meminta bantuan kepada polisi, alias mereka lapor ke polisi kalau ada hal yang aneh lagi di rumahnya. Polisi datang ke rumahnya dan kebetulan hari itu lumayan hujan deras dan juga lumayan berangin. Dan tiba-tiba ada satu panggilan masuk ke kantor polisi. Waktu diangkat, ternyata ini merupakan telepon dari keluarga Gutierrez itu tadi. Suaranya itu nggak jelas kayak tapi yang pasti mereka itu minta polisi untuk datang ke rumah mereka karena ada suatu hal yang aneh katanya. Polisi mendapatkan laporan ya tentunya langsung berangkat ke rumah itu. Sesampainya di situ, polisi membuka pintu. Kondisi rumahnya lumayan mengkhawatirkan. Nah, berikut adalah foto kondisi rumah Gutierrez. Foto-foto yang digantung di rumahnya itu semua pada jatuh, salib yang digantung di rumahnya juga udah jatuh. Kayak kondisi rumahnya itu kayak habis kena gempa gitu loh. Kayak bener-bener ini nggak bisa terjadi di rumah orang biasa gitu kesannya. Dan satu hal yang bikin polisi juga takut waktu mereka nyampe di sana adalah waktu itu yang mimpin 5 orang polisi itu bernama Inspektur Jose. Nah, dia bersama dengan 4 anggotanya, tapi
mereka semua sesampainya di sana, mereka juga mengalami gangguan supranatural. Sehingga polisi yang nyampe di sana pun itu jadi kayak ikutan takut gitu. Dan jujur polisi pun ya nggak tahu mereka harus gimana, karena ini supranatural, bukan ada penjahat gitu. Tapi karena polisi udah ke tempat dan juga mereka harus ngecek ya, atau mereka tuh nyobain buka lemari ini, lemari itu, siapa tahu ada maling yang masuk gitu. Tapi ada satu lemari yang kayak kekunci, nggak bisa dibuka gitu. Tapi polisi kayak terus berusaha buka. Terus karena nggak bisa buka, mereka udah nyerah gini. Tiba-tiba lemarinya ini buka sendiri, brak! Dan ini mengenai wajah anggota polisi yang lagi bukain lemari itu. Nah ini udah aneh ya toh. Udah gitu, tiba-tiba terdengar satu jeritan perempuan yang kayak gini. Suaranya itu kenceng banget. Bahkan semua polisi yang ada di dalam rumah itu, mereka itu harus kayak agak nutup telinga karena saking kerasnya. Dan kalau berdasarkan polisi-polisi yang ada di situ, mereka itu mendengar suara jeritan ini dari arah balkoni katanya. Tapi sesampainya di sana, ya nggak ada apa-apa. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah waktu mereka tanya ke tetangga-tetangga yang tinggal di sekitar, nggak ada seorang pun yang mendengar suara jeritan ataupun suara teriakan dari seorang perempuan. Jadi yang merasakan kejadian supranatural itu cuma orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Setelah polisi memeriksa semua bagian dari rumah itu, yang ditemukan polisi adalah sebagai berikut. Kayak ada satu meja yang sampingnya itu terus menghasilkan slime berwarna coklat. Terus ada juga dinding yang sebenarnya digantungi salib, tapi di situ kayak ada bekas cakar kuku 3 gitu. Jadi kayak ada bekas cakar kuku 3 kayak gini. Dan yang menarik lagi adalah waktu polisi-polisi ini pergi ke ruang kamar mandi, ruang kamar mandinya itu dingin banget katanya. Tapi ini nggak tahu ya, apa karena musim dingin terus di situ nggak ada penghangatnya atau gimana. Tapi kalau berdasarkan polisi-polisi, kamar mandinya itu sangat-sangat dingin. Kayak beda banget sama ruangan-ruangan lain. Karena saking anehnya, kepolisian yang berangkat ke tempat itu pun menuliskan laporan bahwa ini rumah ada beberapa hal yang aneh, tapi tidak bisa dijelaskan berdasarkan hal-hal yang kita lihat. Kayak ini aneh, tapi nggak bisa dijelaskan karena hal-hal yang mistis itu terus-menerus terjadi. Akhirnya polisi-polisi yang datang ke tempat itu pun menuliskan laporan. Ini adalah fakta yang tidak bisa dijelaskan, sehingga diakibatkan itu bisa dibilang ini merupakan kasus pertama yang diakui sebagai kasus supranatural di Spanyol. Aku nggak bisa bahasa Spanyol, tapi ini laporan. Udah gitu, satu hal yang lumayan menyeramkan lagi adalah si ayah ini bilang gini ke polisi. Wah, ini aku mulai merinding. Pak polisi, kalau Pak polisi nggak percaya di sini ada suatu kejadian yang aneh, ini Pak coba. Tiba-tiba lampu di rumahnya itu dimatikan semua. Wah, ini aku merinding. Dimatikan semua dan bilang, Pak dengarkan baik-baik. Dan di situ Inspektur Jose ini saya merasakan kayak dia itu ngerasa kayak lagi dipantau sama seseorang dari atas, dan juga salib-salib yang digantung di rumahnya itu kayak mulai bergoyang-goyang. Dan karena saking seremnya, bahkan polisi yang datang kan 5 orang. Yang 3 ini mereka itu nggak berani ada di dalam. Cuman Inspektur Jose sama 1 bawahannya yang berani mencoba pengalaman itu. Dan pada akhirnya karena rumahnya itu nggak bisa dibenahin, bisa dibilang kayak mereka manggil orang paranormal, tapi kejadian mistisnya itu terus menerus terjadi. Keluarga Gutierrez ini memutuskan untuk menjual rumahnya ini. Aku mikir kok no ya sing gelem tuku gitu, tapi akhirnya ini dijual. Dan jujur awalnya tau ngira ini terjadi di sebuah rumah gitu, tapi ternyata ini kejadian ya di sebuah apartemen. Bayangkan. Wah. Kayak kok iso ya di apartemen kayak gini. Dan ya pokoknya kayak gitu. Dan diakibatkan keanehan-keanehan yang terjadi hingga saat ini, kejadian ini bisa dibilang merupakan kejadian X-Files yang terjadi di Spanyol. Karena hingga saat ini pun masih nggak tahu apa penyebabnya. Dan satu hal lagi yang lebih menyeramkan adalah 2 tahun setelah Estefania meninggal, lagi-lagi pada tanggal 1 November tahun 1993, lagi-lagi foto Estefania yang ditaruh di ruang tamu itu terbakar ya di bagian mukanya lagi. Tapi sekelilingnya itu nggak ada yang terbakar. Sebaliknya aku bikin video tapi kok gak enak ya rasanya. Ya pokoknya kayak gitu. Oke, follow video kali ini sampai di sini. Aku pengen segera nutup video ini. Makasih sudah nonton. Aku berharap follow nggak nonton ini sendiri di rumah karena sungguh menyeramkan banget. Oke, makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.